Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami dari hari lepas ke hari, dan tiba pada saat ini kami boleh kembali hadir di bait-Mu Bapa. Engkau amat baik, sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, jikalau sebentar kami meneduhkan hati kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, hormat hanya dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam ini sepenuh ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan minta ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Tema yang diberikan kepada saya untuk hari ini yaitu Joy in His Presence. Ya. Sukacita di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ada sukacita di hadirat Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Saya bacakan di dalam Mazmur, ayat masnya. Mazmur, next. Next tolong. Ya. Mazmur 84 ayat 5-11 dan Mazmur 16 ayat 7-11. Saya bacakan yang 84 ayat 5-11. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ayat Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan tema kita pada hari ini yaitu sukacita dapat kita alami ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu mari kita membangun gaya hidup berdoa dan menyembah, sehingga sukacita dari Allah selalu mengalir dalam hidup kita apapun kondisinya. Bapak Ibu, di sini dikatakan ada sukacita di hadapan hadirat Tuhan.
Ya, ketika kita masuk hadirat Tuhan, ada sukacita. Tapi poin pentingnya, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi problema, bisakah kita bersukacita? Hamba Tuhan yang Papa David waktu kemarin ini bilang nggak mungkin bersukacita. Apalagi ketika menghadapi sakit penyakit. Secara manusia betul. Ya. Saya pun mengalami ketika kena suatu persoalan, kena tipu dan lain sebagainya. Waktu itu sampai habis, benar-benar habis. Bisa sukacita? Nggak bisa. Nangis, pengen nangis. Ya. Semua rumah, mobil, semua hilang. Bisa bersukacita? Nggak bisa. Betul. Tetapi Tuhan bilang, ya, ada sukacita di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Dan kalau Tuhan yang ngomong, ya nggak mustahil, pasti bisa. Ya, karena itu pagi hari ini saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu, ayo kita belajar gimana sih masuk hadirat Tuhan. Joy in His presence. Ketika kita masuk hadiratnya, ada sukacita itu. Kita menemukan sukacita itu. Next. Ya. Masalah identik dengan kesedihan dan duka cita. Tapi dalam hadirat Tuhan diubahkan menjadi kegirangan, sukacita, dan damai sejahtera. Ayatnya ada. Bapak Ibu, ayat hari ini banyak sekali. Tiap ini ada ayatnya, tolong. Kalau saya bacakan nggak selesai ini 2 jam. Ya. Jadi tolong kalau ini dicatat saja, kalau nggak difoto. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Oke? Ya, saya tidak akan ayatnya terus semua saya bacakan, nggak akan. Nggak keburu waktunya. Dalam Yeremia 31 ayat 13 dikatakan, Tuhan mengubah perkabunganmu menjadi sukacita. Ada tari-tarian, ada sukacita. Next. Ya, ketika kita menghadapi masalah, baik keuangan, masalah hubungan keluarga, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, banyak lagi. Pasti sulit untuk bersukacita. Tetapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, minimal kita merasakan ada damai, sejahtera, dan ada kehangatan. Kenapa saya kasih gambarannya ini? Ya, Bapak Ibu, kalau seorang anak naik sepeda kemudian jatuh, ya kita sering ya, anak kita juga, mungkin kita juga seperti itu. Belajar, wah naik sepeda enak-enak, tahu-tahu bluk jatuh, luka. Apa yang terjadi? Nangis. Pasti nangis karena sakit, ya toh, berdarah mungkin lututnya. Tapi satu hal perhatikan, ketika anak ini dipeluk oleh ayahnya atau ibunya, berhenti gak nangisnya? Berhenti gak? Berhenti. Pasti berhenti nangisnya. Kenapa? Anak ini merasakan ketenangan, merasakan damai. Ya, darahnya masih keluar gak? Masih. Sakit masih. Tapi ketika dipeluk oleh bapaknya atau ibunya, perasaan tenang itu muncul. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Persoalan boleh datang apapun itu. Tetapi ketika kita boleh merasakan pelukan daripada Allah Bapa, masalah masih ada. Tidak tiba-tiba, hilang masalahnya. Beres, sembuh tiba-tiba. Bisa, Tuhan bisa bikin seperti itu. Tapi satu hal, kita bisa merasakan damai sejahtera. Bisa merasakan sukacita. Ada kekuatan, ada pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Ya, next. Jadi menurut saya betapa luar biasanya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saya pengen
satu video ya. Tolong Saya video berdiri di sebuah stadium terbesar di dunia Sebentar saat saja ini, kita kalau boleh nonton saya video. katakan. 3 km kali 3 km. Kita baru saja selesai ibadah. Saat ini waktu Nigeria sudah menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit, tengah malam, saudaraku. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara, sekalipun wajah saya berantakan, saudara, saya tidak bisa menahan air mata sejak dari tadi. Sesuatu yang sangat jarang terjadi, saudaraku. 2 kali pengurapan. Tema mereka hari ini adalah double portion. Saya ingin menunjukkan kepada saudara pemandangan di jam 12:30 pagi, saudaraku. You wanna see this? Look around. Everywhere, people are praying. Mereka berdoa. Mereka bahkan sampai bersujud, saudaraku. Ibadah sudah selesai, tapi mereka tidak mau pulang. Lihat apa yang terjadi. Mereka berdoa, saudaraku. Mereka berdoa dan mereka berdoa. Satu hal yang membuat saya terharu, saudaraku, adalah Oke, cukup ya. Bapak Ibu, ini di Nigeria, ini gereja nggak salah ngomong itu. 3 kilo kali 3 kilo bangunannya. 3 kilo kali 3 kilo. Ya. Kebaktian saya lihat di video satunya lagi, ada seorang hamba Tuhan, itu kebaktian tiap hari. Ya. Bapak Ibu itu jemaat sampai 12:30 pagi. Mereka menerima lawatan dari Tuhan. Mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka menikmati jamahan Tuhan. Itu mereka udah gak berlutut lagi. Tiarap. Merasakan hadirat Tuhan. Itu tidak mustahil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama di tempat ini. Dan itu yang saya mau bawa pada pagi hari ini. Bapak Ibu harus rasakan itu. Harus nikmati. Itu harus. Itu keharusan. Kalau Bapak Ibu tidak merasakan hadirat Tuhan, belum pernah merasakan pelukan Tuhan, percuma kita jadi orang Kristen. Kita akan jadi orang Kristen yang baik terus. Menghadapi masalah jatuh. Menghadapi persoalan jatuh. Tetapi ketika kita mengalami namanya pelukan Tuhan, hadirat Tuhan. Apapun persoalan kalian. Apapun seorang sakit, penyakit, apapun itu. Kecil. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Saya mau kasih di hadirat Tuhan itu ada 3 hal yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, di dalam Mazmur 16 ayat 7-11 dikatakan ada sukacita dan ada kenikmatan. Bapak Ibu kalau ingin menikmati sukacita, masuk dalam hadirat Tuhan. Pasti ada sukacita dan ada kenikmatan. Yang kedua, ada kelegaan dan ada ketenangan. Ya. Ayatnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di ini ya. Dan yang pasti ya, di hadirat Tuhan ada kelegaan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, ini kita harus baca kalau ayat ini, ya. Tolong Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan yang berjanji, ini Tuhan yang ngomong. Bahkan Tuhan bilang, mari. Bapak Ibu, mari yang berbeban berat. Tuhan undang. Bukan kita yang harus menghadap Tuhan, tapi Tuhan yang undang. Tuhan Yesus bilang, mari, sini. Engkau yang berbeban berat, sini. Datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Dan memberi ketenangan. Ya. Jangan panik, percaya, tenang. Karena Keluaran 14 ayat 14 Tuhan berkata, aku yang berperang ganti kamu. Amin. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita apapun. Siapa yang menang? Masalah atau Tuhan? Pasti Tuhan. Apapun. Tuhan yang berperang ganti kita. Ya. Jangan takut, jangan panik, percaya saja. Bagi Tuhan masalahmu bukan masalah. Ya. Tuhan tidak melihat masalahmu. Karena masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat yaitu hatimu. Yuk next. Mana slide-nya? Ya. Ya. Bapak Ibu tahu cerita ini? Yesus tidur di buritan kapal. Tahu ya? Itu gelombang demikian besar. Murid-murid ketakutan. Tapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Di hadapan Tuhan kecil. Gak ada apa-apanya. Gelombang itu gak ada apa-apanya. Tuhan Yesus tidur. Bapak Ibu, apapun persoalan kalian. Tuhan gak lihat. Wah mungkin kalian bilang, Tuhan ini persoalan gede banget Tuhan. Enggak mungkin diselesaikan. Kata Tuhan kecil. Yang Tuhan lihat hati kita. Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita tetap berharap kepada Dia? Tetap kita bersyukur kepada Dia. Dan yang ketiga, next. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih karunia dan pertolongan. Saya baca ayatnya, ini harus Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ya. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada saatnya. Ada pertolongan. Pasti ini janji Tuhan ketika kita masuk hadiratnya. Kita bisa tenang, ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, itu mah firman Tuhan khotbah. Enggak, saya juga ngalamin. Makanya saya berani ngomong di tempat ini karena saya ngalamin. Saya saksikan, ya. Begitu selesai kuliah, nggak lama ya, kuliah nggak bener, hanya 2 tahun saya kuliah. Kemudian pabrik semua habis juga ya dulu. Orang tua saya punya pabrik segala habis semua. Kemudian saya tinggal jadi dengan mertua, ya. Saya tinggal dengan mertua di rumah mertua. Nah, waktu itu saya masih belum punya kerjaan, masih serabutan gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali waktu. Jadi karena tinggal di rumah mertua pasti ada kakak daripada istri saya. Mereka anaknya 3 gitu ya. Saat itu masih 3. Nah, masih kecil-kecil. Saya juga anak baru 1 waktu itu. Ya. Saya ingat waktu itu saya tidak punya uang sepeser pun tidak punya.
Ya. Kakak daripada istri saya, cicinya ya, itu beli, saya masih ingat dia beli KFC, Kentucky, ayam Kentucky ya. Itu dia beli hanya buat keluarga dia, tapi karena diemnya di mertua, jadi waktu itu ada di sana. Anak saya nangis, pengen ayam Kentucky, nggak kebeli. Saya nggak punya uang untuk beliin ayam, kebayang nggak? Anak nangis, kita sebagai orang tua bayangkan, anak nangis hanya pengen ayam, nggak bisa beli. Saya nangis saat itu. Tuhan, kok gini amat hidup? Sedih rasanya. Ya. Kemudian untuk menghibur anak saya yang nangis, saya bawa anak saya jalan-jalan. Dulu masih ada Kings, ya, King Center, ke sana jalan-jalan. Kemudian sepanjang jalan saya tanya, Tuhan, katanya Engkau hidup Tuhan. Mana Tuhan? Kenapa Engkau enggak tolong saya? Tapi saya enggak wah marah sama Tuhan, enggak. Saya hanya, Tuhan, jawab Tuhan, di mana Engkau? Di King, waktu dulu ada yang namanya toko Black Cat. Mungkin kalau yang seumuran bahkan lebih dari saya mungkin tahu ya. Di sana jualin poster-poster gitu ya. Waktu itu saya ngomong terus sama Tuhan, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Kenapa tinggalkan saya? Tuhan jawab. Itu ada sebuah poster, ya, nggak sengaja saya lihat, kan namanya jalan di toko itu. Dipajang poster itu, ada gambar di pantai, ada tampak kaki di pasir, gitu ya. Itu mungkin sering ini ya, itu saya ngalamin sendiri. Waktu itu saya lagi bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih lihat itu, di bawahnya ada ayat. Aku menggendong engkau. Ya. Waduh. Nangis. Tuhan menggendong kita. Jangan berpikir, oh Tuhan kau meninggalkan kita. No. Justru ketika engkau melihat, kenapa ada hanya sepasang telapak kaki gitu ya. Jejak di pasir. Karena engkau aku gendong. Tuhan menggendong. Sejak dari sana, ya, saya beriman Tuhan pasti tolong saya. Dan betul, beberapa bulan kemudian saya dapat pekerjaan di sebuah pabrik tekstil. Tidak berhenti dari sana. Tuhan sudah berkati, baru kerja beberapa bulan, ya, namanya suruh megang gudang, ya, pergudangan, ya, belanja karton, dus, segala dan lain sebagainya untuk perlengkapan kain. Saya masuk, ya udahlah jadi supervisor gitu ya. Kemudian baru kerja beberapa bulan. Waktu itu atasan saya juga orangnya cuek gitu ya. Kamu pesen barang ya, nanti tiap bulan tanda tangannya, bikin pesen barang. Enggak diajarin, enggak apa-apa. Saya dari sipil ya, 2 tahun enggak, udah keluar gitu ya. Disuruh pegang gudang, nggak ngerti apa-apa. Ya udah, anak buah ngomong, Pak harus pesen karton. Pesen, bikin surat, tanda tangan. Itu tahu-tahu numpuk karton. Wah, itu gudang penuh semua dengan karton. Itu baru beberapa bulan saya kerja. Sekali waktu pas bos gede datang. Begitu masuk ke gudang, wah ngamuk dia. Karton kamu mau jualan karton, mau jualan kain. Wah ngamuknya itu. Itu karton numpuk semua. Gila katanya, uang saya diem semua di karton. Waduh, udah. Saya hanya bisa doa.
Pimpinan saya dipanggil, ya, dimarahin. Pimpinannya dulu dong dimarahin. Udah dimarahin, pimpinannya datang sama saya. Kamu masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti Pak. Kata saya, mana tahu saya Bapak. Ya udah dalam hati aja, kalau dilawan, wah udah makin runyam. Udah, oh iya. Besok katanya, nanti ada ini. Saya hanya berdoa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Besok pagi, ya, dipanggil atasan saya di ruangan bos. Udah ngomong, nggak tahu saya ngomong apa. Datang saya udah, udahlah, ya udah paling dimarahin atau dikeluarin, ya udah. Mau gimana lagi? Tiba-tiba datang atasan saya, ketawa-ketawa. Kamu, kita dapat pujian dari bos. Hah? Bingung saya. Kenapa, Pak? Karton naik, harga karton naik 2 kali lipat. Bos seneng sekali, cuan berapa ratus juta. Tuhan bisa bikin seperti itu. Tahun 1996 kalau Bapak Ibu tahu, ya, ada karton atau kertas naik harganya sampai 2 kali lipat, itu gara-gara saya doa. Tuhan tolong, Tuhan bisa bikin. Malah dipuji. Karena kita berdoa. Tuhan tidak lihat masalah. Tuhan lihat kita berdoa. Lah, next, biar cepat ya. Sekarang poin pentingnya. Nah ini, cara dan syarat untuk masuk hadirat Tuhan. Tentu ada caranya, ya. Ada syaratnya. Masuk mall juga ada syaratnya, ya. Masuk mall harus pakai peduli lindungi, ya. Sekarang enggak, ya, udah enggak, ya. Kemarin masuk mall pakai syarat harus, tunjukin ke satpam baru boleh masuk. Apalagi masuk hadirat Tuhan. Ada caranya, ya. Caranya sebentar, sebelumnya, ya. Sebelum saya pengen kesaksian dulu sedikit, ya. Kita mungkin merasa kita nih suka sulit, ya. Kok kayaknya kita doa, kok mentok, kok nggak pernah masuk, nggak pernah terkoneksi sama Tuhan. Gimana sih caranya masuk hadirat Tuhan? Saya mau kasih tahu satu hal, bahwa padahal Tuhan tuh rindu, Tuhan yang pengen ketemu sama kita. Beberapa, mungkin nanti 1-2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin, cucu saya, ya, cucu saya 4 tahun, namanya Gwyn, dia batuk, ya 3 minggu lah, 3 minggu yang lalu mungkin. Dia batuk kemudian nggak tahu gimana jadi asma. Dia sampai, anak saya suka kasih lihat ya di video. Gwyn ini kalau sampai lagi tidur aja dadanya mau napas aja sampai, aduh kasihan banget gitu ya. Lagi tidur tuh sampai kayak gitu. Kemudian karena anak saya di Pekalongan, jadi kalau kau ke dokter yang rumah sakit yang agak bagus tuh dibawa ke Semarang. Ya. Akhirnya dirawat di Semarang, kemudian jadi harus dirawat karena napasnya betul, saturasinya turun terus. Jadi anaknya sampai gitu ya, batuk terus. Saya ingat sore itu jam 4 sore, ya. Tiba-tiba cucu saya video call sama saya, ya. Pengen ngomong sama Yeye, kata mamahnya. Kemudian video call, ya. Terus cucu saya yang ngomong gini, Yeye, Gwyn di rumah sakit. Gwyn pengen Yeye datang ya, temenin Gwyn ya. Saat itu saya pengen saat itu juga hadir di sana. Saat itu 5-6 jam Bandung Semarang. Saya sudah nekat saat itu. Saya harus pergi. Saya pengen temenin cucu saya. Bayangkan Tuhan
Tuhan bilang dia lebih mengasihi engkau. Sampai anaknya aja dia berikan mati di atas kayu salib. Saking sayangnya. Jadi gak usah ragu. Datang ke hadirat Tuhan. Dia lebih lagi rindu. Saya aja bisa segitu rindunya. Saya udah mau berangkat. Tapi mamanya bilang percuma. Papa nanti capek-capek katanya ke sana. 5-6 jam, jam 4 udah tidur anaknya. Besok pagi juga udah gak apa-apa katanya. Nanti juga pulang, ya udah. Tapi semalaman saya kangen sama anak itu. Apalagi Bapa di surga. Amin. Oh, si bungsu yang tersesat, ya, anaknya udah ngabisin harta orang tuanya, tapi apa yang dia lakukan bapaknya? Tiap hari bapaknya nunggu di jalan, lihat, kapan pulang? Kapan pulang? Ayo, datang. Tuhan lebih rindu. Ingin ketemu dengan kita. Mari datang. Hanya satu caranya, dengan pujian dan penyembahan. Dengan pujian dan penyembahan. Datang. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Karena itu mari, ketika kita mau menghampiri hadirat Tuhan, agar kita terkoneksi dengan Tuhan, bikin puji-pujian. Masuk kamar, Tuhan bilang kunci pintu, berlutut nyembah Tuhan melalui puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dia akan hadir, dia akan turun. Jadi kalau dia turun, ada hadirat Tuhan, semua persoalan kecil. Semua persoalan jadi kecil. Kita menikmati, oh sukacita. Kadang doa 1 jam gak kerasa, Tuhan masih enak, Tuhan masih lagi, more. 2 jam masih gak beres. Tuhan mau pengen amin aja rasanya, sayang Tuhan, aduh masih enak. Atau kalian Bapak Ibu doa 1 menit aja rasanya udah, aduh Tuhan udah ya, udah dulu ya, saya sibuk. Padahal di hadirat Tuhan ada pertolongan, ada hikmat yang Tuhan berikan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat. Kenapa kita tidak menikmati itu semua? Ayo video kedua tolong, saya minta maaf agak panjang sedikit ya, mau minta maaf ya, tapi ini poin yang penting yang harus saya sampaikan. 2000. Supaya gereja ini terjadi kegerakan. Video kedua, oke. Tahu ya lagu itu ya? Itu lagu diciptakan sama teman saya. Jadi saya tiba-tiba kepilih nih, suruh ikutan rekaman di lagu itu. Waktu kita lagi rekaman lagu itu ada 12 orang, 6 pria, 6 wanita. Itu rekamannya di hari kerja. Waktu sudah menginjakan jam 12 malam, itu kita disuruh take vokal pria terakhir. Capek banget. Hari kerja soalnya. Waktu kita masuk ke ruang studio, ada kacanya gitu ya. Yang wanita pada duduk di ruang studionya. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita berenam, prianya berenam. Pokoknya nikmat. Setelah selesai, kita keluar dari ruangan itu, wanita-wanita pada nangis. Aduh gila, hadirat Tuhan luar biasa katanya. Tiba-tiba, operator di studio itu tangannya gemeteran. Dia bukan orang percaya. Tiba-tiba dia tanya gini, Pak, di komputer saya, kenapa suaranya ada 7? Kan yang nyanyi 6. Terus kemudian sama dia di breakdown satu-satu. Ini suara siapa? Suara Bapak kan? Ini suara siapa? Satu-satu. Nah ini suara siapa? Gak ada yang tahu. Suara itu melengking tinggi sekali. Tinggi banget, merdu banget. Ini suara siapa ya? Saya cuma bisa mengambil kesimpulan bahwa pada malam hari itu malaikat bernyanyi bersama-sama. Amin. Jikalau malaikat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, otomatis Tuhan datang dengan pas pampresnya. Tuhan datang, semua atributnya datang. Malaikat Jibril yang bawa kabar, malaikat Mikael, malaikat perang pasti datang. Pas pampresnya siapa? Kerubim. Ya,
itu pasti hadir. Itu yang menghancurkan Raja Yosia, raja siapa yang waktu berperang dia tidak, pasukannya bukan pasukan tapi justru paling depan tuh pemimpin pujian. Begitu pujiannya naikkan, Tuhan yang berperang. Amin. Kemenangan ada di pihak kita. Harusnya ada satu lagi, malaikat Lucifer. Lucifer ini siapa? Tadinya pemuji. Lucifer ini tadinya pemuji, penyembah, pemimpin pujian. Karena dia jatuh dalam dosa. Gantinya siapa? Tuhan ganti. Jadi siapa gantinya? Nih kita ini. Tuhan bilang kita ini, Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ini kita nih, pemuji ini. Makanya iblis benci banget sama kita ini. Ya. Syarat yang kedua untuk masuk hadirat Tuhan dengan rendah hati. Ya. Mari kita datang dengan rendah hati. Ya. Mari rendah hati datang, sujud di hadapan Tuhan. Ya, Marta dan Maria, ya waktu Lazarus mati, Marta datang ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini ya, wah pasti udah saudara saya nggak akan mati. Marta ngomong gitu, Tuhan diem aja. Kemudian masuk panggil Maria, Maria datang, ngomongnya sama juga. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, Lazarus nggak akan mati. Tuhan nangis. Kenapa? Kenapa Tuhan nangis? Apa yang membedakan Maria dengan Marta? Halo? Bapak Ibu baca Alkitab tuh dibaca dong teliti. Itu merenungkan firman Tuhan tuh seperti itu. Jangan baca, tutup. Kenapa? Maria datang sujud. Marta datang sujud enggak? Enggak. Begitu Maria datang ketemu Yesus, dia tersungkur dikatakan di kaki Yesus. Tuhan nangis. Tuhan nangis. Sentuh hati Bapa dengan merendahkan diri kita. Dengan rendah hati datang sujud. Kadang kalau doa saya bukan sujud, tiarap. Kuasa Tuhan ngalir. Luar biasa. Udah gak kuat untuk berlutut, tiarap. Rasakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, minta Tuhan sucikan. Kalau masih ada dosa. Ya. Bapak Ibu kalau masih ada dosa jangan harap ketemu Tuhan. Jangan harap terkoneksi dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang ngomong sendiri ya di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan dosamu yang jadi penghalang. Minta ampun, sucikan. Engkau akan terkoneksi. Engkau akan terkoneksi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Rasakan hadirat Tuhan. Ku sembahmu. Senangkan hati Tuhan. Ku menyembahmu.
tahta yang besar buat Tuhan kita. Karena dia bertata di atas puji-pujian umatnya. Mari Tuhan, kau bertata Tuhan. Kau bertata Bapa. Ku Yang ketiga, mari kita berfokus pada Tuhan. Fokus. Kalau datang sama Tuhan tuh fokus. Ya. Kalau datang nyembah tuh fokus. Ya. Jangan badannya nyembah, berlutut, pikirannya, waduh saya harus ini, saya harus ke pasar, saya harus masak. Nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu. Kita harus fokus. Ambil waktu, cari waktu. Apalagi sekarang ya, handphone bentar-bentar teng, masuk. Waduh, mengganggu sekali. Kalau engkau mau fokus, matikan dulu handphone. Atau minimal silent handphonemu. Cari waktu yang luang buat Tuhan. Tuhan senang bergaul dengan kita. Cari waktu yang luang. Kadang saya pagi-pagi benar, ya. Tuhan bilang pagi-pagi benar Tuhan naik ke atas gunung. Jangan mepet-mepet mau, aduh saya harus antar anak sekolah. No. Kau tidak niat namanya. Harus punya waktu. Fokus sama Tuhan. Saya kadang kalau V-call ya, cucu saya lagi nih, lagi trending nih. Trending topik ya buat saya. Ini cucu saya yang kecil ini suka kadang pengen V-call sama Yeye, tapi dia lagi nonton tab, dibeliin tab sama maminya. Nanti begitu V-call sama Yeye, hai Ye, saya ngomong apapun dia diam aja. Sedih, saya aja sedih, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan yang mengasihi kita, tapi kita enggak fokus sama Tuhan. Pikiran kita kesana, kesini. Oh, nangis Tuhan. Bisa connect? No, jangan harap. Kita harus sediakan waktu buat Tuhan. Firman Tuhan bilang kunci pintu pagi-pagi. Kadang sejam gak cukup Bapak Ibu. Yang keempat, punya sikap hati CPNT. Nah ini ya, saya singkat CPNT, cinta panatua. Ya. Oh, cinta diaken enggak, belum. Saya belum bikin cinta diaken ya. Ini biar ingat aja CPNT gitu ya, cinta panatua. Padahal ya ini benar. Cinta, kita harus cinta sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, engkau harus cinta mula-mula. P-nya perlu, butuh, perlu. N-nya punya niat, tekun. Ya, T-nya tekun. Niat, harus punya niat. Gak bisa kalau kalian tidak punya niat untuk ketemu Tuhan. Ogah-ogahan, gak mau bayar harga. Harus bayar harga. Mungkin enak, bener. Aduh, jam 3, jam 5 masih enak tidur. Ya, saya hebat. Diaken Irwan. Jam 3 lebih udah bangun. Itu lagi enak-enaknya tidur. Bangun, bayar harga. Tuhan lihat. Tuhan lihat kerinduan hati kita itu. Cinta pengen ketemu terus. Amin. Bapak Ibu pernah pacaran? Pernah pacaran? Nah bengong. Emang dijodohin semua ini? Bapak Ibu dijodohin semua ini teh nikah teh? Ada yang pacaran? Halo? Ada. Pengen ketemu? Pengen. Nggak ketemu teh asa, kamana, gitu ya. Gitu. Tiap hari pengen ketemu, udah ketemu teh, aduh lila deh. Ya.
Sejam teh asa aduh baru juga gitu ya. Padahal teh udah sejam. Papa mamanya di dalam teh udah gelisah. Wah, lila-lila teuing. Gitu ya. Pengen ketemu. Rindu. Bapak Ibu rindu enggak sama Tuhan? Tuhan rindu nih. Seperti yang saya bilang kayak tadi. Saya yeye aja sebagai kakek. Rindu pengen ketemu di Pekalongan cucu saya jauh. Apalagi Tuhan. Rindu banget. Kitanya rindu enggak? Ayo luangkan waktu. Ya. Sebagai penutup. Ya udah. Alami Tuhan dan rasakan hadirat-Nya. Jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup. Maka kita akan selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Mengalir terus-menerus dalam seluruh musim hidupmu. Amin. Yuk kita nyanyi satu pujian. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Oke. Yuk bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari kita rindukan kehadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan seluruh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Saya rendahkan dikit ya, takut kita biar bisa nyanyi. Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Musik lembut saja. Bapak Ibu, kalau kita nyanyi, jangan nyanyi asal nyanyi mulut aja. Ya. Ayo dari hati yang terdalam. Resapi, Tuhan aku rindu Engkau Tuhan. Aku mau datang Tuhan. Tuhan akan hadir. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Lebih lembut lagi, ku sembah Kau. Ku sembah Kau
lebih sungguh lagi. Katakan dengan sungguh, Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Ku sembah Kau Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus berkata-kata, supaya kami terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Makin melekat dengan Engkau. Terus melekat. Maka ketika kami melekat, maka kami akan berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami cinta yang mula-mula, supaya kami terus rindu akan Engkau, terus rindu untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Untuk bergaul karib dengan Engkau. Karena ada sukacita. Karena ada ketenangan. Ada hikmat. Ada pertolongan pada waktunya. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan minta ini semua. Amin.